sebagai seorang guru misalkan, sebagai pendidik, sebagai juru dakwah, apabila kita mendapatkan cemoohan, mendapatkan kritikan, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari mad'u kita, orang-orang yang kita dakwahi atau orang yang menjadi target dakwah kita, sabar, maafkan. Selama mereka adalah kaum muslimin, meskipun kita dizalimi, maafkan. Tidaklah maaf itu kecuali akan berbuah keindahan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali izzan, kemuliaan. Semakin mulia. Dan bifadlillahi ta'ala ayyuhal ikhwan, dakwah tauhid di negeri ini, dakwah menuju sunnah di negeri ini kita dapatkan dari orang-orang yang berjuang. Saya tahu sebagian ustadz kita dulu ada yang untuk menafkahi keluarganya bekerja sebagai tukang ojek. Punya kelebihan harta membeli buku. Beli buku-buku agama. Saya tahu ada juga ustadz kita mudir di suatu lembaga, gajinya 400.000. Waktu saya belum menikah sekitar 2000 berapa? 400.000 saja. Nggak akan cukup. Tidak akan cukup. Itu gaji tertinggi di sekolah itu. Masya Allah. Gaji tertinggi di sekolah itu 400.000. Ya. Tapi subhanallah terus berdakwah. Apakah berhenti dari jalan dakwah? Tidak. Dan sebagian ayyuhal ikhwan berhenti di jalan dakwah dengan penuh rasa pesimis. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Istri saya mau melahirkan, ya kan, mau melahirkan anak. Ini saya bagaimana? Nanti saya tidak, kalau misalkan mengajar di pondok pesantren atau di sini ditempatkan jadi imam di mana? Saya khawatir nanti begini. Subhanallah. Bukankah sudah ada pendahulu, nenek pendahulu, gitu kan? Yang tidak pernah mengkhawatirkan masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Oleh karena itu yang paling penting ayyuhal ikhwan, kalau menyikapi rezeki yang telah Allah berikan kepada kita adalah qanaah. Kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Selalu ini menjadi, kalau masalah dunia itu masalah yang ringan. Kemarin kita berdiskusi dengan sebagian rekannya. Dia berkata, saya berkunjung ke daerah, di sebagian daerah di Oku Selatan. Bertemu kawan, dia punya bisnis ini, punya bisnis sarang walet, punya bisnis ini. Yang intinya kawannya itu pundi-pundi rupiahnya sangat banyak. Tetapi ujung-ujungnya dia pun berkata, lemaklah kau. Enaklah kamu bekerja di pondok pesantren. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Subhanallah. Sebanyak apapun rezeki yang dia dapatkan, tetap ujung-ujungnya setelah cerita itu, lemaklah kau. Lemaklah kau, katanya. Dia cemburu dengan orang yang katakanlah kehidupannya justru di dalam ketaatan. Dan tidak mati. Ya kan? Dan tidak mati. Buktinya anaknya bisa jajan, dianya juga bisa makan, minum, bermain futsal, gitu. Ada yang sini main futsal ya? Ada guru-gurunya main futsal nggak? Main juga.
masih bisa bergembira, anak-anaknya ceria-ceria, ya. Oleh karena itu ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu kita cemburui rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Toh belum tentu dia itu bahagia. Belum tentu dia bahagia. Kita lanjutkan. Oleh karena itu ya ikhwan, berapapun jumlah yang ikut kajian, berapapun yang jumlah ikut di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan, jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Sama contohnya dakwah melalui media. Yang nonton hanya misalkan 5 orang. Alhamdulillah ada 5 orang yang nonton. Kalau misalkan satu yang menonton mendapat hidayah gara-gara itu, tim media dakwah melalui media, itu sudah sangat besar sekali, pencapaian yang sangat luar biasa. Pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah kita melihat kepada jumlah viewers. Mengapa kita harus terus berdakwah? Terus di dalam jalan-jalan islah. Yang pertama, ayolah ikhwan,